Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bagi rasanya kita dapat kembali bersua di sajian obrolan budaya dari RRI Malang. Saya Aji Santoso yang menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan ada yang spesial yang akan kita angkat di kesempatan malam hari ini di obrolan budaya RRI Net. Apa itu? Wah, ini sesuatu yang bisa dibilang warisan leluhur dan bisa dibilang juga agak susah dicari. Kalau mau dibilang punah sebenarnya ya nggak punah-punah amat sebenarnya ya. Karena masih ada walaupun susah dicari tapi masih ada, yaitu kerajinan gerabah. Sesuai dengan tema kita di malam hari ini, yaitu seni kerajinan gerabah di tengah zaman milenial. Bagaimana? Apakah perkembangannya masih pesat? Apakah terseok-seok? Apakah tersungkur malahan? Ada tamu yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Haryono, maaf. Bapak Haryono. Ini adalah pendiri Kampung Gerabah yang ada di Kota Malang. Selamat malam Pak Haryono. Selamat malam. Gimana punya kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sehat. Dan ini juga dari generasi milenial ini pendengar ya kan. Ada Mas Rizky Ruli. Siapa? Sebagai ketua Karang Taruna. Ya, saya Karang Taruna dari Kampung Oke, Gerabah. dari Kampung Gerabah. Tapi sebelumnya mungkin ya kan untuk generasi milenial, generasi Gen Z katanya Pak ya, Gen Z. Agak bingung gerabah itu apa sih? Ya, kerajinan gerabah itu apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu nggak? Oke, untuk saya jelaskan, mungkin sedikit saya jelaskan. Oke. Bahwa kerajinan gerabah itu adalah satu hasil kriya dari zaman ke zaman ya. Boleh saya bilang itu kerajinan yang purba. Dari setiap negara itu ada kerajinan gerabah itu, Bapak. Oh, sebenarnya Seperti ada, itu. nggak cuma di Indonesia aja. Ya, betul. Dan di Indonesia sendiri pun juga termasuk juga purba juga lah ya. Dari masa sebelum ada era masa ditemukan logam segala macam itu gerabah sudah ada. Sebelum zaman logam Iya, berarti. sudah ada. Oke. Ya, dari dulu kan zaman nenek moyang kita kan menggunakan gerabah itu sebagai untuk pelengkap hidup juga. Yaitu untuk alat-alat dapur, alat memasak segala macam gitu, Bapak. Oh, seperti itu. Gitu ya kan. Ya. Nah, kenapa jenengan punya apa ya? Punya semangat untuk melestarikan kerajinan gerabah ini? Oke. Kenapa kalau saya semangat? Oke. Karena saya menangkap dari gerabah itu sendiri adalah suatu bentuk kerajinan yang sangat-sangat syarat dengan filosofi, Bapak. Seperti itu. Masa sih filosofinya dari mana? Gini, dari mana nih ada filosofinya? Mungkin ini masih sedikit yang memahami tentang gerabah itu apa sebenarnya. Karena secara kasat mata itu kan yang kita lihat ya bentuk-bentuk dari kerajinan itu sendiri, Bapak ya. Oke. Bentuk-bentuknya. Tapi secara spiritual itu ada juga kesan-pesan yang disampaikan oleh nenek moyang kita dahulu. Contohnya? Contoh satu, gerabah itu sendiri terbuat dari 4 unsur, Bapak. 4 unsur. Salah Yang satunya pertama tanah, air, api, dan udara, angin. Tanah, air, api, dan udara. Nah, kalau kita hilangin salah satu, kita nggak akan bisa bentuk gerabah. Itu penggambaran filosofi dari apa? Tubuh kita, Bapak. Dari tubuh kita? Tubuh kita kan mengandung 4 unsur itu sendiri, Bapak. Oh, jadi pesan nenek moyang kita dulu memesankan bahwa kita sebenarnya ada di dunia wadah. Wadah atau tempat. Nah, kembali lagi ke gerabah. Ketika gerabah tadi berbentuk katakan untuk tempat air namanya kendi. Tempat beras namanya daringan atau gentong. Seperti itu. Nah, tergantung dari kita mengisi wadahnya seperti apa. Dari gerabah itu. Jadi tubuh kita ini adalah wadah ya. Wadah. Nanti kalau misalkan ini menjadi seorang supir misalkan ya kan. Berarti dia harus memiliki kemampuan supir. Seperti itu, Bapak. Misalkan walaupun bahannya sama, tapi nanti hasilnya juga berbeda. Isinya sangat berbeda-beda, Bapak. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang ingin disampaikan oleh leluhur kita dulu bahwa kita sebenarnya ada di dunia wadah seperti itu.
Itu mungkin jadi kita juga harus berfungsi sesuai dengan fungsi wadah tersebut. Betul, Bapak. Ya. Oke. Jadi di situ ya pendengar, ada fungsinya dan ada filosofinya. Tak kirain gerabah ya wis bentuknya gitu aja. Ya. Ya mungkin dari yang saya tangkap seperti itu Bapak ya, Bapak. Mungkin pemahaman seperti itu masih jarang yang memahami Bapak seperti itu. Padahal kan tergantung dari yang tadi wadah tadi tergantung kita isinya seperti apa. Katakanlah ini saya bentuk vas bunga gitu ya. Kita isi bunga. Kan kelihatannya kan indah, jadinya kan menghiasi ruangan sesuai, juga, cocok. Ketika vas bunga tadi kita isi dengan hal lain, kan jadi nilainya lain juga, Bapak. Iya sih ya. Begitu tubuh kita, wadah aneh kita. Ya. Oke. Jadi tergantung dari sisi positif dan negatif yang kita isikan akan membentuk dari apa yang kita isikan nanti ada jadi penilaian dari masyarakat itu sendiri, Pak. Seperti gitu. itu filosofinya. Ada filosofinya ternyata ya, nggak cuman sekedar membuat gitu ya. Betul, nah, Pak. zaman sekarang kan zaman maju nih, zaman milenial ya kan. Jenengan masih mempertahankan kerajinan ini. Untuk proses pembuatan menggunakan teknik lama atau teknik manual, apa sudah modern mengikuti zaman? Untuk saat ini proses yang saya perkenalkan kepada generasi muda atau masyarakat itu ada beberapa teknik, Bapak. Salah satunya ada teknik yang manual tradisional melalui teknik drawing atau putar. Seperti itu. Ada teknik kedua, teknik cetak tekan. Ada yang teknik bilin, cuma diputar-putar, dibentuk dengan tangan langsung, itu Bapak. Jadi dari proses itu mungkin yang lebih tertarik itu dari sangat tradisional, Bapak. Yang tradisional malah. Iya, yang drawing putar itu, Bapak. Yang itu, kayak roda itu ya. Iya, yang diputar itu. Nah, kalau di bahasa kami itu namanya anjun. Anjun itu seperti kita pakai meja putar, kita pakai pegas dengan kaki secara manual, kita pegas itu nanti berputar, Bapak. Lalu setelah berputar kita bentuk tanah liat tadi melalui putaran itu, Bapak. Melalui putaran itu tersebut ya. Dan kecepatan putar juga mempengaruhi kan nih? Untuk kecepatan putar itu tergantung dari persnelengnya kan, persneleng 1 2. Dari persoalannya aku ada di feeling, Bapak. Oh, di feeling. Oh iya, ketika feeling kita aku ingin cepat, itu otomatis kaki juga cepat. Pegasnya gitu, Pak. Putaran otomatis kan cepat juga. Yeah. Ketika feeling kita down, kita ini waktunya kita perlambat, otomatis melambat, Bapak. Tadi bentuk tadi disesuaikan dari feeling. Ada pengaruhnya enggak, Pak? Maksudnya kecepatan perputaran pada waktu kita membuat, ya kan? Ada pengaruh di hasil atau di bentuk atau apa? Ya. Pengaruhnya di mana? Sangat berpengaruh, Bapak. Dari kecepatan atau putaran tadi itu ada pengaruhnya. Kalau untuk pembentukan itu melalui proses putaran tadi itu mempengaruhi bentuk yang kita bentuk, Bapak. Kita mau naikkan itu harus ada kecepatan. Terus kalau kita mau membentuk sesuatu yang agak rumit gitu, perputaran kita lambatkan. Oh, malah dilambatkan, nggak dicepatkan ya, malah dilambatkan. Begitu. Nah, di sini kan jenengan membuat atau mendirikan kampung gerabah. Iya. Apakah satu kampung itu membuat pengrajin semua atau bagaimana? Oke. Dari kampung gerabah yang saya dirikan itu sebenarnya itu kita mengambil dari masa lalu dulu, Bapak. Karena jujur di Penanggungan itu dulu sentra perajin gerabah semua, Bapak. Sentra pengrajin gerabah. Iya. Nah, makanya saya waktu itu punya inisiatif kepada masyarakat. Ini semakin lama kan semakin berkurang perajin kita ya. Oh, jadi pengrajinnya udah berkurang ya? Sangat berkurang. Jadi saya terbangun, ini gimana caranya untuk bisa melestarikan kerajinan gerabah ini supaya tetap dikenal bahwa di kampung gerabah Penanggungan ini memang dulu sentranya perajin gerabah seperti Bapak. Gitu. Maka saya dirikanlah kampung gerabah dan setelah itu kita ikut lomba-lomba festival yang ada di Kota Malang. Salah satunya waktu itu tahun 2017 itu kita adakan festival lomba rancang Malang. Lomba rancang Malang. Waktu itu kan diikuti oleh kampung-kampung tematik yang ada di Kota Malang, beberapa ratus kampung itu Bapak ya. Nah, alhamdulillah kampung kita sudah masuk 10 besar. Dari situlah kita mulai terbangun lagi, Bapak. Kampung gerabah ini harus tetap kita pertahankan seperti itu, Bapak. Ya, berarti didirikan mulai tahun 2017. 2017. Dan kampung gerabah itu sendiri sudah ada sejak zaman
sebelum kemerdekaan loh Bapak. Itu sebelum kemerdekaan sudah ada betul, ya. Pengrajin banyak waktu itu ya. Iya waktu itu Bapak. Saya kemarin waktu dulu itu belum ada pembentukan satu bentuk lembaga yang menaungi pengrajin itu sendiri Bapak. Gitu seperti itu. Sekarang pengrajinnya sudah berkurang banyak? Sangat berkurang Bapak. Sangat berkurang ya. Ya kembali lagi kita ke generasi milenial ya. Mereka itu ya seperti itu. Mereka suka di gadget segala macam ya. Jadi mereka lupa dengan tradisi yang ada di warisan leluhur. Betul. Nah, ini nyinggung generasi milenial ya kan. Ada Mas Rizky nih ya. Mas Rizky sebagai ketua Karang Taruna. Ya Pak, saya Karang Taruna di Kampung Gerabah. Di Kampung Gerabah. Terus kiprahnya dari Karang Taruna, perannya apa nih? Perannya di Karang Taruna itu kami membantu Pak Har dan pengurus-pengurus Kampung Gerabah ikut mempromosikan. Jadi kami kan anak milenial kan lebih paham yang zamannya sekarang Pak. Mempromosikan lewat gadget, lewat media sosial. Kami bikin event-event untuk anak-anak, untuk umum, agar lebih bisa mengenal Gerabah itu apa gitu. Iya. Tapi untuk membuat juga bisa. Kalau membuat sebenarnya untuk jadi, kalau istilahnya anak-anak di Kampung Gerabah itu kayak Pak Hari ini pengrajin ini pengendali tanah Pak. Pengendali tanah. Untuk jadi pengendali tanah ini butuh waktu Pak. Gitu ya? Iya butuh waktu yang ya lumayan lah, kalau asalkan ada niat bisa. Dan ini sudah mulai di apa ya, kayak ada pelatihan gitu. Gitu. Tapi untuk yang bisa sampai jadi pengendali tanahnya sendiri dari generasi muda masih belum ada. Tapi ada niatnya ada, niat untuk belajar gitu ya. Niat untuk belajar ada Pak. Emang butuh waktu lama sih Pak untuk membuat untuk bisa membuat hasil karya gitu. Untuk membuat atau jadi perajin gerabah itu sebenarnya ya kita tergantung dari niat kita ya. Niat kita memahami tentang gerabah itu seperti apa dan semangat gitu aja Bapak. Rasa sangat peduli dengan gerabah itu sendiri, itulah yang mungkin nanti bisa memacu sebab semangat tadi membentuk gerabah akan terlaksana gitu Bapak. Oh gitu. Iya, jadi butuh niat lah intinya gitu, niat dan rasa cinta dengan gerabah itu sendiri. Nah, ini tadi sudah sedikit kita ulik soal bahan. Nah, sedangkan untuk pembuatannya itu ya, prosesnya lama nggak sih Pak? Ada berapa tahap untuk bisa menjadi satu barang dari bahan gerabah ini? Untuk proses pembuatan gerabah itu sebenarnya tidak butuh waktu lama Bapak ya. Pertama tanah liat itu kita proses melalui pemrosesan komposisi yang seimbang antara pasir dan tanah liat itu sendiri dengan dicampur dengan air, lalu kita katakanlah untuk bahannya diuleni Bapak, sampai kalis gitu Bapak ya. Setelah itu kita bentuk, setelah kita bentuk baru kita dekorasi secara manual. Setelah itu kita keringkan Bapak. Nah setelah kering kita bakar. Nah setelah dari proses pembakaran sudah jadi, kita lakukan proses finishing selanjutnya adalah pengecatan atau pewarnaan Bapak. Seperti itu ya tahap-tahapannya. Yang paling susah itu Pak dari beberapa tahap itu yang bagian apa? Yang paling susah sebenarnya ya itu tadi ke pendekorasian, karena kita harus berubah terus dekorasi. Mengikuti apa yang sedang lagi diminati oleh anak-anak sekarang seperti apa. Kalau kita dekorasinya melulu tentang yang dulu mungkin anak muda kurang begitu tertarik ya. Nah, makanya kita dekorasi mengikuti apa yang. Contohnya yang dekorasi yang pernah jenengan buat yang diminati apa ini Dek? Untuk yang sekarang itu yang lebih minimalis Bapak. Oh minimalis. Yang kecil-kecil. Iya kecil-kecil, terus warnanya pun lebih sederhana Bapak. Seperti itu. Jadi untuk warna-warna yang mungkin klasik segala macam kurang begitu diminati oleh anak muda sekarang. Jadi warna kita simpelkan saja Bapak. Menurut dunia mereka seperti itu. Gitu ya. Deh. Tapi jenengan kan memproduksi dan membuat gitu kan. Nah, setelah produknya banyak ini ya, kerajinan jenengan banyak. Ini biasanya jenengan lempar kemana? Apa di Kampung Gerabah itu dipamerkan di sana semuanya atau gimana? Di Kampung Gerabah sendiri juga ada showroom yang menjual juga. Nah, setelah itu ada juga kita pemasarannya ke luar kota Bapak. Sampai sudah luar kota? Luar kota, kata lain Batu dan Surabaya Bapak. Sampai ke Gresik juga.
Itu kita pemesanan ke toko-toko bunga atau penjual bunga seperti itu Bapak. Gitu ya. Ya. Dan untuk pengorderan, apakah harus order banyak? Apa bisa ya istilahnya misalkan saya main ke kampung Gerabah, terus kita cuman cari beberapa aja gitu. Oke. Kalau untuk order bebas Bapak. Bebas ya? Iya bebas. Mau 1, 2 kita layani Bapak. Gitu. Di situ ada nggak kayak belajar gitu di sana di kampung? Oh ada. Kita juga membuka kelas edukasi juga di kampung Gerabah itu Bapak. Oke. Jadi bisa kita misalkan main-main ke kampung Gerabah, terus kita belajar gitu. Iya bisa. Nah sekarang kan bahan bakunya ini tanah liat Pak ya. Betul. Sedangkan untuk di kota cari tanah liat kayaknya susah. Iya jadi beton semua sekarang. Nah itu ada pemikiran untuk ganti bahan apa tetap mencari tanah liat? Oke, untuk bahan baku memang kendala kami saat itu ada di situ Bapak. Karena wilayah kita kan di tengah kota. Nah, jadi untuk tanah liat itu sangat sulit Bapak. Nah dari kesulitan itu kita punya inisiatif bahwa caranya gimana cari tanah liat ini. Nah otomatis kita kan harus keluar kota juga. Daerah, kita betul. Sekarang sementara kita ngambilnya di wilayah kabupaten Bapak. Kita kerjasama dengan di wilayah kabupaten itu ada yang perajin genteng tuh Bapak. Nah itu kita kerjasama, kita minta beli bahan bakunya di situ Bapak. Jadi kita mendatangkan istilahnya dari kabupaten. Cari tanah liat aja susah Pak. Iya susah. Karena padahal istilahnya tanah liat ini dulu melimpah ya. Wah sangat melimpah. Apalagi di studio ini dulu, wah sempat kita cari di sini. Cari di sini. Iya ini kan dulu. Dulu masih sama Bapak ya. Oke. Sempat kita ada jadi di sini. Jadi di era tahun berapa ya? 80 90-an? Sekitar kita tahun 80-an sampai 90-an itu Bapak. Itu di sini masih di studio ini mungkin masih sawah Bapak dulu ya. Iya, kita belum sempat bangunan ya. Karena kualitas dari tanah liat yang ada di Malang itu yang terbaik menurut pengalaman saya selama ini adalah di wilayah Kelurahan Penanggungan, Lowowaru dan Kelurahan sini Kelurahan Jatimulyo, terus Kelurahan mana ini RRI ini Tunggul Wulung. Itu sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus tanah liat itu karena mengandung unsur dari bahasa Kriya itu unsur silika dan unsur mineralnya bagus. Jadi tiap daerah beda-beda ya, tanah liatnya beda-beda. Betul. Jadi tiap daerah itu sangat berbeda, Bapak. Kandungan dari unsur-unsur tadi, Bapak, yang bisa mempengaruhi hasil produk tadi. Gitu seperti ya? itu. Kirain sama aja Pak tanah liat ya. Wah, ya mungkin seperti itu Pak. Tapi sebenarnya dari perajin mengetahui bahwa tanah ini bisa dibuat gerabah atau tidak itu kami tahu Bapak. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi sebelum misalkan jenengan cari tempat baru ini harus survei dulu dong. Iya, kita survei, kita eksperimen, kita coba sampai jadi seperti apa. Ternyata berbeda Bapak. Hasilnya beda. Dari tiap daerah itu sangat berbeda hasilnya. Nah, sekarang kalau yang jenengan dapat dari daerah mana yang bagus Pak? Ini di area sementara kita Kabupaten Malang. Kalau Kabupaten Malang itu daerah Wagir Bapak. Wagir. Malang Selatan Wagir itu. Tapi menurut kami masih kurang begitu bagus ya. Mungkin dari kandungan mineral zat besinya itu kurang. Karena yang bagus itu warnanya yang hitam Bapak. Yang hitam itu. Yang hitam malah yang bagus ya. Iya itu yang paling bagus. Mas Rizky kan sebagai generasi muda gitu. Iya Pak. Sama juga mempelajari juga unsur-unsur dari tanah liat ini. Saya lebih mempelajari ke anunya sih Pak. Proses pembuatannya kalau sampai mendalam sampai unsur-unsur belum Pak. Nah, harusnya ya Pak ya. Ya Pak ini tapi siap ini soalnya kan untuk mencari bahan ternyata nggak gampang loh ya. Iya Pak, ternyata sedetail itu ternyata. Lu jangan nggak pernah ikut untuk generasi dari Karang Taruna pada waktu. Ikut Pak. Kebetulan keluarga saya sebelumnya juga pengrajin gerabah kakek saya. Nah, kenapa nggak meneruskan? Iya Pak, memang sekarang ini untuk anak-anak muda yang minat ke gerabah itu lebih ke nggak mau meneruskan karena nggak telaten sih Pak. Nggak telaten, kurang sabar. Sama satu lagi kurang sabar. Anak-anak itu nggak tahu nilai ekonominya dari gerabah itu sendiri. Sebenarnya kalau ditekuni itu bisa lumayan nilai ekonominya. Jadi selain pelestarian warisan leluhur juga ada nilai ekonominya yang tinggi, juga Pak. Ya. Nah untuk pengenalan ke generasi muda ini menggunakan media apa aja nih Pak? Saat ini kami melalui sosial media
di Instagram, di Facebook, di Twitter kayak gitu Pak. Sama kami melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, menyebar brosur gitu Pak. Apabila mau melakukan edukasi gerabah bisa datang ke tempat kami, ke Kampung Gerabah, atau kami datang ke sekolahnya bisa. Kayak gitu Pak. Nanti yang apa namanya yang ngajari Pak Har. Pak Har atau sendirian, kesel Pak, kamu nokean. Sama teman-teman Karang Taruna juga. Ya, sambil kami juga belajar juga Pak. Sama-sama saling belajar. Sama-sama saling belajar. Terus menurut selama pengalaman ini yang sudah dimasuki dari dunia pendidikan, minatnya gimana? Alhamdulillah bagus Pak. Apalagi anak kecil-kecil SD, anak TK itu sampai gini, Mas, nanti kalau selesai aku kesini lagi ya, aku ajak orang tua aku ya gitu. Gitu ya. Sebetulnya minatnya alhamdulillah bagus sekarang Pak. Mulai banyak yang kayak daftar nanti mau datang ke sana, mau edukasi kayak gitu ya. Kenapa mereka minat itu? Kan kalau anak kecil kan lebih ke main-main ya Pak, menyenangkan gitu loh Pak, bikin bentuk ini, bikin ini ya. Sesuai dengan kemauan mereka. Ya. Dan jadinya aneh-aneh pasti. Jadinya aneh-aneh. Tapi kan yang penting pertama anak-anak itu kenal, oh ternyata ini namanya gerabah itu. Nanti sasaran pertamanya itu dulu. Itu dulu ya. Ya, memperkenalkan. Masalah bentuk monggo kerso silakan bocahe gitu. Memperkenalkan gerabahnya dulu Pak. Itu edukasi di Kampung Gerabah sampai jadi? Biasanya sih tergantung Pak. Iya, tergantung namanya? request dari sekolahnya. Iya, ada yang dari awal membuat sampai jadi atau yang cuma mau lihat-lihat proses pembuatan kayak gitu Pak. Jadi gitu kami ya? menyesuaikan dari sana juga ya. Iya. Dan ini untuk area Malang Kota atau sudah Malang Raya yang sudah di kalau untuk promo kami yang ke sekolah-sekolah masih di Malang. Tapi waktu kami bikin event kemarin kayak lomba mewarnai gerabah itu mulai dari luar-luar kota banyak yang daftar Pak. Dari Surabaya, dari Sidoarjo ikut lomba mewarnai aja berarti. Lomba mewarnai gerabah, lomba. Intinya kami membuat kegiatan-kegiatan memperkenalkan gerabah ke anak-anak. Ke anak-anak. Ya. Oke. Jadi generasi penerus bisa tahu ya kan, bisa tahu Pak, betul. Bahwa gerabah ini melalui proses pembuatannya juga gak gampang lah istilahnya seperti itu ya. Iya Pak. Tapi kalau misalkan ini kan gerabah ini kan bentuknya dan fungsinya biasanya kan cuma buat rumah cuma buat kayak dekorasi ya. Terus alat dapur alat dapur. Nah kalau misalkan bisa nggak bikin sesuatu yang untuk sesuatu yang berbeda gitu? Kalau yang berbeda sekarang lebih banyaknya ke souvenir Pak. Souvenir pernikahan atau buat souvenir acara-acara gitu Pak. Tapi yang terbuat dari gerabah gitu. Tapi kecil ya. Kecil. Ya paling kayak besar miniatur gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Iya Pak. Enggak susah bikinnya. Kan yang bikin pengrajin. Wah, dibalik nih Mas. PR sampean Pak Har ya. Pinter ya kayak PR ya. Iya. Biasanya kan kalau misalkan gerabah yang asli kayak bikin gentong gitu kan gede. Ya. Nah, sedangkan bikin miniatur kan kecil, Pak. Iya betul, karena untuk miniatur. Tapi sebelum dijawab, dijawab ya kan, kita ada yang ingin ditampilkan dulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Malang Pendengar, dan kita masih ngobrol tentang
kerajinan gerabah yang tetap dilestarikan, tetap digalakan oleh Pak Har dan juga teman-teman dari Kampung Gerabah. Ini tadi ada PR nih. Biasanya kalau bikin yang gede untuk apa ya, gentong, kayak kendi, itu kan kayaknya mudah lah ya, udah menjadi keseharian. Sedangkan untuk kayak bikin souvenir kan kecil biasanya Pak ya. Itu nggak susah Pak bikinnya Pak? Tidak Bapak. Lalu malah gampang. Malah ya kurang lebih prosesnya sama. Dari membuat yang besar, cuma kita menurunkan volume dari material yang kita gunakan aja Bapak. Oh gitu. Kalau untuk bentuk-bentuk yang simetris segala macam gitu kita bikinkan cetakan Bapak. Kayak bentuk-bentuk rumah-rumahan, kayak bentuk-bentuk figura segala macam itu dari kita bentukkan dari cetakan itu Bapak. Bener ya, kalau misalkan menggunakan apa tadi yang meja putar nih, nggak mungkin kita bikin rumah yang simetris. Kan? Otomatis kan kalau apa berputar kan bentuknya bulat ya, betul. Kalau bikin kotak ya gimana ya? Nah, itu. Jadi kalau misalkan ya sesuai dengan request ya, sesuai dengan permintaan. Kalau permintaannya aku bikin kotak apa namanya penyimpanan uang misalkan. Kotak amal. Nah, kotak amal. Ya, itu otomatis bikinnya menggunakan cetakan. Betul Bapak. Tapi kalau yang apa namanya kayak vas bunga, kayak gentong itu tadi tetap menggunakan. Ya, kalau untuk bentuk-bentuk yang silindris atau yang bulat itu tetap kita menggunakan teknik putar dari manual tadi Bapak. Gitu nggih. Kalau untuk yang simetris, yang persegi segala macam itu kita gunakan cetakan Bapak. Menggunakan cetakan. Ya, dari prosesnya kita membuat dari cetakan tadi itu kita harus membuat masternya dulu. Seperti itu baru kita cetak ulang, kita perbanyak cetakan gitu Bapak. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Kayaknya kalau misalkan pakai cetakan ini teman-teman dari Karang Taruna bisa. Ya kurang lebih yang dipakai anak-anak rekan muda yang sering digunakan untuk pelatihan ke sekolah-sekolah yang teknik cetak-cetakan itu Bapak. Lebih mudah dipahami oleh anak-anak juga seperti gitu. Gitu. Tapi bikin masternya di awal pasti ya kan. Pasti bikin master dulu. Nah ini kan apa ya? Kerajinan bisa dibilang kerajinan yang turun-temurun dari zaman kerajaan lah ya, dari zaman sebelum zaman besi gitu kan. Nah, untuk apa ya, getuk tular atau pembelajaran dari nenek moyang gimana Pak? Oke, dari nenek moyang dulu mungkin jujur mata pencarian dari kami dulu semua itu perajin Bapak ya. Tadi kita dari keluarga jenengan berarti keluarga turun-temurun pengrajin. Betul, tadi kita terinspirasi dari beliau-beliau itu Bapak. Iya, jadi ilmunya juga getuk tular atau turun-temurun gitu nggih? Kebetulan kalau ilmu gerabah itu sebagian besar 75% itu dari keturunan Bapak. Dari keturunan. Iya, dari keturunan. Dan pengalaman terus ya. Seperti itu, ya betul. Jadi untuk buku apa namanya istilahnya kayak buku panduannya nggak ada. Nggak ada, kita insting saja Bapak. Insting. Gitu. Iya. Walaupun kan jenengan tadi bilang ada 4 unsur yang apa namanya istilahnya untuk membuat adonan ini bagus. Itu juga dari feeling jenengan gitu. Ya, dari feeling Bapak. Karena dari komposisi tadi pasti berbeda kan setiap berbeda, tapi kita gini Bapak, semua itu harus seimbang, balance. Harus balance. Seperti itu. Itu ada semennya enggak sih, Pak? Gimana? Ada semennya enggak sih untuk bahannya? Tadi kan bahannya tanah liat. Iya. Terus ada pasir. Air. Enggak ada semennya. Enggak ada semen, Bapak. Tapi kuat ya sampai beberapa tahun gitu ya. Ya, karena kita melalui proses pembakaran tadi, Bapak. Dari proses pembakaran tadi itu mengawetkan gerabah itu sendiri, Bapak. Contoh kita lihat di genteng tanah liat itu. Kan diterpa cuaca, panas, hujan segala macam kan tetap ada. Enggak akan hancur. Kecuali kena bola biasa ya. Ditutup tur baru pecah. Iya. Jadi pengawetan juga apa namanya menggunakan tradisional, Pak. Untuk pembakarannya pakai kompor atau pakai apa ini? Satu pakai kompor gas. Nah, untuk proses pembakarannya kita ada tungku, Bapak. Ada tungku gede gitu ya. Tungku barang kita satukan di situ. Lalu kita bakar secara ada teknik juga dari pembakaran tadi. Mulai dari pemanasan sampai hasil akhir finishing matang lah ya. Itu kita butuh waktu kurang lebih 3 jam, Bapak.
dari awal untuk pembakaran itu. Padahal sebelumnya dikeringkan dulu ya. Iya, betul. Dari pertama jadi dikeringkan dulu di terik matahari berarti. Iya. Dijemur ya. Ya, dijemur baru diangin-anginkan. Setelah kering betul kita masukkan ke tungku. Setelah masuk tungku semua lalu kita melakukan proses pembakaran tadi, Bapak. Bahan yang kita gunakan untuk bahan bakarnya kayu bakar, Bapak. Oh, kayu bakar. Iya. Bukan LPG ya? Bukan. Bangkrut. Bisa meledak gitu punya. Oh gitu ya. Jadi menggunakan kayu bakar. Untuk mencari kayu bakar juga agak susah nggak, Pak? Ini kan di kota ini, Pak. Betul. Nah, jadi kita menyesuaikan kondisi yang ada di kota saat ini karena kan kota sekarang kan lagi getol-getolnya pembangunan, Bapak. Otomatis dari pembangunan tadi kan dari bahan bangunan menggunakan kayu, Bapak ya. Bahannya ya, kita, mau ngecor mau apa gitu. Kita ambil dari bahan-bahan yang terbuang dari bahan bangunan itu, Bapak. Kita manfaatkan sampah-sampah bangunan, katakan kayu-kayu bekas untuk di bangunan gitu kita ambil kita gunakan untuk pembakaran, Bapak. Seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi istilahnya daripada terbuang ya kan. Betul. Berarti jenengan keliling juga nih. Iya, keliling. Mana yang bangun? Kita tawarin ini dipakai apa enggak? Dipakai gitu. Enggak, kita minta gitu, Bapak. Nah, untuk perkembangan Kampung Gerabah sampai sekarang gimana, Pak? Untuk perkembangan udah 5 tahun lebih ya? Dari tahun 2017. 2017 ya. Perkembangannya yang saya rasakan itu yang lebih berkembang itu ke arah edukasinya, Bapak. Edukasinya seperti itu. Edukasi ke generasi muda ya, gitu. Karena untuk kita pengembangan di industri gerabah itu sendiri saya kira di wilayah kita sih sudah gak memungkinkan, Bapak ya. Karena situasi kampung padat segala macam ya. Iya. Ketika kita lakukan industrialisasi gerabah itu saya kira nggak mungkin seperti itu, iya. Gitu. Terkendala lokasi juga, Bapak. Terkendala lokasi. Memangnya membutuhkan berapa lahan yang gede gitu, Pak, untuk membuat? Ya, bukan gede-gede amat, Bapak. Yang kita pikirkan adalah asap dari pembakaran itu, Bapak. Oh iya, kalau di tengah perkampungan. Kan ganggu pakan-pakan yang dijemur. Wih, kok sakit kabeh. Iki gara-gara mau ngobong pot iki kan gitu. Iya. Atau mungkin di ini PR juga mungkin buat teman-teman Karang Taruna nih bikin supaya nggak polusi gimana, mungkin dibikin kayak cerobong asap yang tinggi seperti itu ya kan. Iya. Jadi ini ada kolaborasi nih antara jenengan dan Karang Taruna terus untuk menggali sesuatu yang baru tentunya ya. Iya, Pak. Ini juga kami juga mulai kerjasama sama mahasiswa kampus-kampus sekitar kan banyak deket-deket kampus besar, Pak ya. Banyak juga yang datang ke Kampung Gerabah untuk juga belajar, untuk membantu mempromosikan gitu, Pak. Jadi collab sama anak-anak mahasiswa, anak Karang Taruna sama pengrajin. Nah iya, karena kalau nggak ada generasi penerus ya yang meneruskan nanti siapa, Pak ya? Ya betul, ya. Nanti kalau misalkan sudah susah mencari baru wis bingung. Nah, kan? iya. Karena ini bisa dibilang bahan yang gampang ya. Mungkin dulu kalau misalkan saya pada waktu di desa dulu kita minum pakai kendi itu seger, Pak. Iya, betul. Ya kan minum air putih itu di kendi seger itu beda rasanya dengan kita minum pakai gelas gitu kan. Nah, ini dari sisi kesehatan juga pengaruh ternyata. Betul, Bapak, pengaruh karena di gerabah itu sendiri menyerap racun dan mineral-mineral berat yang terkandung dari makanan itu sendiri, Bapak. Nah, tapi kenapa kok sekarang ditinggalkan? Gitulah. Ayo, padahal kan bagus buat kesehatan. Dulu kalau nggak salah nenek saya itu punya piring dari gerabah juga. Sekarang nggak ada, nggak tahu kemana, entah pecah, entah apa gitu ya. Jadi piring itu dari gerabah gitu loh. Dan pada waktu kita mengkonsumsi sesuatu ya dulu jangan dengan zaman sekarang kan berbeda gitu kan. Tapi nikmatnya kayaknya nikmat dulu kayaknya. Betul. Itu istilahnya kenapa bisa seperti itu, Pak? Oke. Tadi gini, Bapak, karena unsur gerabah itu tadi kan sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk manusia juga, untuk kesehatan juga, Bapak ya. Salah satu contoh tadi kendi sebagai tempat air. Ya. Nah, sekarang kita rasakan antara minum di kendi dan minum dengan air kemasan. Ya. Kita bedakan. Rasanya kan lebih seger yang di kendi. Ya karena di dalam kendi tadi dari tanah liat itu tadi menyerap unsur-unsur bahan-bahan logam berat atau racun yang ada di air itu, Bapak. Diserap oleh gerabah itu sendiri, Bapak. Seperti itu.
Jadi sebenarnya apa namanya bagus untuk kesehatan kita sebenarnya. Seperti itu. Daripada kita menggunakan logam, bahan-bahan logam, bahan itu, plastik itu kan kurang bagus gitu. Jadi sebenarnya apa namanya kalau kita melestarikan warisan leluhur itu nggak rugi. Iya, betul. Nggak rugi yang satu kita apa ya nggak lupa dengan warisan leluhur. Yang kedua juga dari sisi kesehatan juga. Betul, walaupun berbeda apa istilahnya bahan tanah liatnya gitu, tetap hasilnya sama Bang ya. Sama Bapak. Gini karena apapun bentuknya kerajaan gerabah itu bentuknya dari tanah itu sendiri, fungsinya tetap sama Bapak. Tetap seperti sama. Itu. Dan mungkin pesan dari saya mungkin sampai detik ini kita semua masih tetap menggunakan gerabah kok Bapak. Contohnya? Sampai tanpa kita sadari loh ya. Nah ini tanpa kita sadari menggunakan gerabah. Sampai detik ini. Saya yakinkan seperti itu. Di rumahku gelas enggak pakai gelas kaca. Teko atau ceret juga enggak. Apa ya? Laya Pak, bukan apa? Laya. Ini saya buka sedikit ya. Ada Bapak. Sampai detik ini kita menggunakan. Detik ini menggunakan gerabah. Apa Pak? Saya tak pikir gak ketemu Ini mungkin ya itu kan mungkin tadi yang saya bilang dari masyarakat sebenarnya menggunakan tapi nggak menyadari. Salah satu gendok. Oh iya. Satu ketika kita lahir, istri kita melahirkan, itu kita butuh apa? Betul. Gendok kan? Untuk tempat apa? Plasenta. Iya. Sekarang kita balik aja. Oke, sekarang zaman modern segala macam. Coba kita tempatkan plasenta tadi di tempat wadah plastik atau kobokan gitu Pak yo. Kita lihat seperti apa? Kan gak mau matching loh Pak. Kesana, wih, wah apa gitu. Ketika masuk gendok. Betul. Nah, langsung begitu menyatu dengan gendok kok pantas gitu loh Bapak. Kok pas kan kok gitu. Pas gitu ya. Nah, itu mungkin. Dan itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai melahirkan cari itu. Iya. Untuk hari-hari itu kita lahir, anak kita lahir protes cepet. Apa yang terjadi? Ya gendok dulu, baru yang dicari itu ya. Gendok seperti itu, bukan kobokan, bukan apa. Nah, mungkin yang lain bisa diganti ya kan. Betul. Kalau yang lain bisa diganti, tapi kalau yang ini enggak. Nah, seperti itu Bapak. Baru pertama lahir langsung disuruh cari langsung kan ya, harus dapat gitu ya. Gendok. Makanya kan di rumah-rumah sakit itu ada penyimpanan gendok-gendok. Betul. Nah, sampai saat ini perajin gendok itu tetap eksis karena tetap digunakan. Dan di rumah sakit juga ada. Ada kan gitu. Dari sisi kesehatan juga pasti ada ya. Oke, bener. Kalau apa namanya di keseharian mungkin ya kan kita udah jarang menggunakan gerabah. Kalau dulu saya pernah makan pakai apa namanya piring cobek, kayak cobek. Sekarang malah dibikin cobek ya. Kalau dulu bikin piring kan. Nah, terus bukan dari apa namanya? Plastik atau bukan plastik. Terus itu daun pisang. Pakai daun pisang. Waduh, sedep banget berdengar kalau misalkan kita makan di apa namanya? Di pematang sawah keren sekali. Dan apa ya? Rasanya juga beda gitu ya. Beda. Ada sensasi apanya lah gitu. Lebih ke kita kembali kayak kenikmatan kembali ke alam. Betul. Baik. Masih di obrolan budaya RRI.net dari RRI Malang tentunya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pak Haryono dan juga Mas Rizky Ruli dari Kampung Gerabah yang ada di Kota Malang. Dan pendengar, Anda yang menyaksikan sajian kami pasti juga tidak asing dengan yang namanya gerabah. Tentu ini juga sesuatu yang apa ya istilahnya menjadi kesehari kita bergumul dengan gerabah ini. Tetapi kadang-kadang kita masih ragu untuk melakukannya. Nah, kenapa kita ragu untuk melakukan atau kita apa istilahnya menggunakan gerabah ini? Nanti kita akan tanya ke Pak Hari setelah yang satu ini.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih dari RRI Malang di obrolan budaya RRI Net, dan mendengar kita juga masih ngobrolin tentang gerabah. Seperti yang tadi saya sampaikan, gerabah ini kerajinan gerabah ini sangat bagus untuk kesehatan. Tapi kenapa kita sekarang agak enggan untuk melakukan ini ya, atau kita enggan untuk istilahnya menggunakan kerajinan ini? Mungkin Pak Hari bisa sedikit menjelaskan kenapa sih zaman sekarang ini kok orang enggan untuk menggunakan kerajinan gerabah ini, Pak? Oke. Padahal kan bagus untuk kesehatan ya. Betul. Mungkin dari perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin milenial ini, Bapak ya, mungkin dari produk-produk yang keluar dari industri-industri besar itu sudah begitu hebatnya ke pasaran menggunakan alat-alat kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya dengan produk-produk yang selain gerabah itu sangat tinggi, Bapak. Kan dari masyarakat mungkin lebih memilih praktis seperti itu. Kalau gerabah mungkin agak sedikit ribet katakanlah gitu ya, berat segala macam. Ketika keluar barang produk yang dari era modern ini lebih praktis, lebih ringan. Mungkin pandangan mereka seperti itu, Bapak. Lebih ringan, lebih modern, lebih praktis, dilihat juga lebih bagus, mungkin bagus, ya. Warna-warnanya gitu. Tapi tanpa memikirkan dari efek penggunaan jangka panjang dari produk itu sendiri, Bapak. Karena kan produk yang mereka keluarkan itu kan dari plastik, kan mengandung unsur kimia sangat tinggi juga, Bapak. Ya. Apalagi dari plastik daur ulang ya. Nah, seperti itu. Tanpa kita sadari kita setiap hari makan makanan tadi yang beralaskan dari plastik tadi, otomatis kan mikroplastik itu masuk ke tubuh kita, Bapak. Seperti itu. Tadi ya mengganggu kesehatan juga, saya kira seperti itu. Gitu, kan di gerabah tidak ada unsur kimiawi sedikit pun enggak ada. Karena natural, asli natural gitu. Dari alam dari alam. Ya. Nah, sedangkan untuk di Kampung Gerabah sendiri tadi kan ada edukasi, ada sarana pengenalan, ada apa lagi, Pak, di sana? Di sana ada kegiatan-kegiatan selain dari edukasi atau pengenalan, juga kita adakan edukasi, kita adakan event-event, Bapak. Salah satunya kita juga mengangkat tentang event lingkungan juga, salah satunya event Kali Berantas. Kebetulan kampung kita ada di bantaran Sungai Berantas, Bapak. Iya. Nah, kita mengangkat lingkungan supaya Kali Berantas itu tetap bersih, bebas dari sampah. Makanya kita gunakan kegiatan event di pinggir Berantas, tapi tetap kita kemas dari kegiatan itu tentang pengenalan gerabah juga, Bapak. Seperti itu. Kita angkat tetap tema gerabah itu sendiri. Nah, terus kita kemas dengan event tadi dengan berbagai varian-varian tampilan kesenian seperti itu. Tapi tetap gerabah itu harus digunakan terus. Harus digunakan, iya, gitu seperti kan. itu, Bapak. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kita ada acara larung sesaji, katakan itu di pinggir sungai. Nah, menurut pandangan awam kan, larung sesaji, wih, mistis banget, larung sesaji. Iya. Ya enggak. Memang namanya kita konsep seperti itu biar mereka itu lebih tertarik dan penasaran, Bapak. Betul. Pada intinya yang kita lakukan adalah kita memasukkan ikan tadi dalam gendok, bibit ikan, lalu kita lepaskan kembali ke sungai supaya ekosistem sungai itu tetap terjaga, Bapak. Seperti itu. Gitu. Nah, kita gunakan gendok tadi sebagai perwakilan dari kerajaan gerabah itu sendiri. Kita masukkan ikan, bibit ikan, lalu kita larung atau kita lepaskan ikan tadi di sungai tadi, Bapak. Seperti itu yang kita Jadi lakukan. bukan sesaji kayak karena ritual segala itu enggak ya. Kita, tapi sebenarnya bibit ikan gitu bibit ya. ikan itu yang mulai kita kapan acara itu, Pak? Itu kita sudah
4 kali Bapak. Udah 4 kali. Setiap tahun gitu ada event. Oke. Jadi event rutinitas di Kampung Gerabah itu sudah 4 kali kita melakukan event kali berantas itu Bapak. Terus minatnya gimana Pak dari masyarakat? Minat dari masyarakat budayawan dan seniman itu sangat besar Bapak. Mereka akan hadir semua, tertarik gitu. Jadi mungkin tujuan kami sih untuk menginspirasi masyarakat juga yang ada di bantaran sungai ya. Sungai ini sebenarnya sangat indah, sangat bagus ketika dirawat. Dulu tahun kita zaman-zaman kita masih kecil Pak ya. Belum lahir ini Mas. Kita sering mandi di sungai, di kali gitu. Kinyut-kinyutan, ban-banan dan gitu. Nah, sungai itu jernih. Betul. Kita kalau ngelihat sungai itu kelihatan dasarnya kelihatan. Batu kelihatan. Nah, sekarang kayaknya susah cari yang seperti itu. Sekarang kan mau ke sungai kayak aduh kok gini, kok kotor gitu ya. Itu untuk mengembalikan ekosistem supaya bagus itu susah nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kembali lagi ke niat kita sebenarnya. Kesadaran masyarakat itu sendiri Bapak. Nah itu kesadaran kita. Iya. Kalau misalnya kita ingin sesuatu yang indah ya kita harus mencerminkan hidup indah juga. Betul. Kalau buang sampahnya ke sungai dari mana? Betul. Jangan cuman di Kampung Gerabah yang melestarikan ekosistem alam mendengar ya kan. Ya harusnya semua. Semua kalangan masyarakat harusnya sadar seperti itu Bapak. Oke. Nah, kalau dari generasi muda untuk pelestarian di lingkungan Kampung Gerabah gimana pelestarian alamnya? Iya Pak, kami juga membantu Pak Har mempromosikan itu juga. Juga kami juga ada kegiatan membersihkan sungai. Terus ada kegiatan membersihkan sungai? Ada Pak, ada kegiatan membersihkan sungai. Itu terus, setiap hari atau ada event tertentu? Tiap ada event-event aja Pak. Event-event tadi kami bikin kegiatan di sungai gitu Pak. Kegiatan apa aja? Kayak lomba bikin sambel. Lomba bikin sambel itu juga sekaligus mempromosikan gerabah juga Pak. Cobek gitu iya. Lomba bikin sambel. Bikin sambel di tengah pinggir sungai ya. Di tengah sungai. Bukan di tengah sungai Pak. Di pinggir sungai ya. Terus kita juga kerjasama sama teman-teman mahasiswa sekitar, anak-anak kos gitu Pak. Oke. Kita bikin kegiatan bersih-bersih atau kegiatan di sungai-sungai itu Pak. Oke. Nah untuk dari mahasiswa-mahasiswa yang masuk itu bagaimana pertanggapannya? Alhamdulillah banyak yang positif Pak. Banyak yang sampai anunya sudah selesai kayak KKN sudah selesai masih tetap main ke situ membantu di situ sudah kayak warga situ sendiri. Gitu ya. Apa yang mereka sukai? Pernah cerita nggak? Ya karena di sana satu mereka suka sama warga lokalnya ramah. Terus juga tertarik sama gerabah itu sendiri juga Pak. Banyak atau yang bilang Mas, nanti kalau pulang aku mau jual di sana Mas ya. Sampean kirim dari sini kayak gitu Pak. Iya. Karena satu lah kalau anak sekarang kan kadang gengsi Pak ya. Kayak mau jadi pengrajin gerabah, gengsi. Padahal kalau sadar nilai ekonomi dari situ sebenarnya tinggi Pak. Dari industri gerabah itu. Dari industri gerabah itu sendiri ya. Jadi anak-anak mahasiswa banyak yang tertarik kayak gitu Pak. Sudah mulai bikin toko-toko online sendiri kayak gitu. Nah ini kan banyak yang tertarik tapi dari sisi pemasaran ya Pak. Tapi dari sisi pengrajin selama dari 2017 sampai sekarang bertambah nggak pengrajinnya Pak? Apa tetap sampean sendiri? Kalau sampean sendiri kok nggak bertambah gitu? Oke, gini kebetulan juga saya ketua paguyuban perajin gerabah di Penanggungan juga Bapak ya. Iya. Untuk jumlah perajin saat ini kurang lebih ada masih 6 perajin. Bapak, 6 dari tinggal 6 dari berapa puluh atau berapa ratus kemarin itu sekarang tinggal 6 Bapak. Dan itu usianya ngapunten ya, usia yang sudah kita gini ya kan. Sepuh, ada yang lebih dari kita. Aduh. Makanya itu aku begini, wah ini PR ini berarti. Selanjutnya gimana? Nah, ini PR ini ya. Jadi bukan cuma pemasaran tok yang diutamakan. Iya. Regenerasi tadi yang mungkin jadi tantangan kita selanjutnya adalah regenerasi Bapak. Lah kalau nggak ada regenerasi tadi kemana besok gerabah ini nanti siapa yang melanjutkan kan gitu. Iya. Jangan sampai cetakan semua Pak ya. Makanya itu. Bikinan pabrik akhirnya. Betul. Iya. Ori harus tetap ada harusnya kan gitu Bapak. Yang origin yang asli itu. Dari
apa namanya? Ini kan yang 6 pengrajin ya kan. Yang belajar ada nggak sekarang yang apa namanya generasi muda ini belajar sampai bisa gitu loh. Nggak cuman sekedar mari belajar mari belajar nggak minat gitu loh. Yang sampai ada minat untuk aku pengen jadi pengrajin nih, ada nggak Pak? Saya jawab masih belum ada. Kita ada sampean Rizky. Jadi mereka anak muda itu berpikirnya bahwa kalau kita jadi pengrajin itu berat ini soro, kotor segala macam. Mungkin mereka kenanya di situ Bapak. Jadi karena memang kita jadi perajin memang kita kan berkumpul dengan tanah liat dan becek-becek gitu ya. Jadi kotor banget gitu. Tapi sebenarnya dari sisi itu sebenarnya kalau anak muda bisa menjiwai atau meresapi dari gerabah itu, mereka akan merasakan sensasi sendiri loh Bapak. Gerabah itu. Contohnya sensasinya apa nih? Seperti Pak? apa? Kita muter gitu. Muter. Dari imajinasi aku kepingin bentuk apa ya? Ini coba bisa kan penasaran di situ Bapak. Rasanya di situ. Aku ternyata bisa bentuk seperti ini. Dari bentuk dari gerabah itu menyesuaikan apa yang ada di feeling kita Bapak. Jadi bisa dibilang satu bentuk dengan bentuk yang lain pasti ada bedanya. Sangat berbeda. Dari produk. Hampir sama kayak batik berarti ya? Betul. Kalau batik tulis kan nggak mungkin bisa sama. Betul. Jadi limited banget gitu loh ya. Limited bener. Itu yang menjadi harga jual tinggi pasti. Betul, seperti itu. Kalau mereka menyadari bahwa seni gerabah itu sebenarnya tinggal kita mau bentuk apa sih gerabah itu. Tergantung dari kemasan kita membentuk untuk dari tema ke tema apa sih bisa. Dan ada nilai kesabaran di situ ya. Betul. Apalagi kalau yang bentuknya rumit. Saya pernah lihat kayak pot itu yang lehernya tuh tinggi, kecil gitu kan. Bayangin ini pada waktu bikinnya nggak susah gitu kan, sampai tengah jatuh. Jadi kan nilai kesabaran juga dan niat yang benar-benar untuk membuat bentuk ini harus jadi itu ditanamkan dalam diri gitu ya. Betul, karena itu kan satu bentuk edukasi kepada diri kita sendiri tentang nilai kesabaran itu seperti apa. Tergambar dari bentuk yang kita buat dari gerabah itu. Seperti itu kesannya Bapak. Gitu ya. Wah, jadi jadi istilahnya hasil produk dari gerabah ini mencerminkan si seniman atau pengrajin itu sendiri. Kalau misalkan hasilnya nilai kesulitannya tinggi, wongnya swaper dan harga nilai jualnya pun lebih tinggi Bapak. Nah itu yang Bapak. Penting nilai jualnya lebih tinggi ya. Betul, kan? Nah Mas Rizky di Karang Taruna emang nggak ada yang ingin jadi pengrajin? Kalau secara teori anak-anak sudah mulai mempelajari teori. Tapi kalau kalau cuma teori aja sih gampang kasarannya. Secara prakteknya ini sudah mulai mau bikin Pak ya, kayak kegiatan untuk praktek-praktek pembuatan gerabah itu Pak. Jadi kami selain dari Karang Taruna Kampung Gerabah juga akan mengajak teman-teman anak muda lainnya di Kota Malang untuk datang ke tempat kami. Mari kita belajar membuat gerabah, melestarikan kayak gitu Pak. Iya. Tapi sebelumnya mungkin dari Karang Taruna juga harus ada minat juga di situ. Kalau cuman mempromosikan kayaknya sih gampang Pak. Karena mempromosikan. Cuman kayak kembali lagi karena ini dia PR-nya dari Pak Hari ini adalah pengrajinnya. Generasi penerus untuk pengrajinnya ya kan. Karena kalau misalkan pengrajin cuman 6, iya Pak. Iya bertahan berapa lama Pak ya? 2-3 tahun lagi. Ya mungkin. Ya kita berdoa panjang umur. Semoga panjang umur. Tapi kan juga ada masanya. Dan di salah satu di kawasan Malang Kota ini ada kayak pusat keramik juga di Dinoyo itu betul, ya kan. Tapi saya juga lihat pengrajinnya juga nggak ada, susah lihat menemui regenerasinya juga. Mungkin hampir sama juga PR-nya ya Pak ya. Kalau di keramik dan gerabah itu sebenarnya sama Bapak. Persoalan yang kita hadapi sama. Keramik dan gerabah itu sebenarnya hasil yang dihasilkan sama jenis kriya. Tapi yang membedakan mungkin dari
apa ya, awam nggak tahu bahwa gerabah dan keramik itu sebenarnya berbeda. Padahal sama modal. Padahal sama hasilnya. Hasilnya sama. Yang membedakan adalah bahan baku itu sendiri. Cuman bahannya aja. Iya, seperti itu. Dari prosesnya mungkin hampir sama juga ya. Hampir sama, Bapak. Itu pengrajinnya juga agak susah juga. Betul. Di keramik juga seperti persoalannya regenerasi sangat sulit. Karena ya gimana ya, sesuatu yang bisa dibilang zaman sekarang nih Mas ya, kalau kita lihat zaman Gen Z sekarang maunya kan cepat, praktis, cepat, dan juga apa ya, bersih. Ya, nah, kelihatannya bersih. Cuman manfaatnya yang kurang dipahami oleh generasi sekarang ya kan. Yang penting tampilan. Yang diutamakan cuma tampilan ya kan. Nah, prosesnya itu dia. Dan ya kembali lagi, kalau misalkan kita tidak melestarikan, nanti kalau kita nggak punya pengrajin, cari hasil gerabah bisa-bisa ke luar negeri. Betul. Seperti itu. Iya kan, nah itu susahnya. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di obrolan budaya RRI Malang. Pengen sih ngobrol-ngobrol lebih lama lagi dengan Pak Har, dan sebenarnya PR dari kita juga pengen mampir ke tempat jenengan nih. Kemarin sempat juga ya temen yang pengen mampir ke tempat jenengan, tapi masih belum ada waktu. Nanti kalau ada waktu saya juga pengen mampir juga ke tempat jenengan. Sebenarnya nggak jauh juga sih kalau dari RRI Malang ya Pak. Jauh. Tonggo dewe lah istilahnya. Nah, dan di Kampung Gerabah ini Anda bisa, kalau misalkan pendengar ya kan, dan juga pemirsa main-main ke Malang Raya, sempatkanlah untuk mampir ini di Kampung Gerabah, ya kan. Ya, cari di Google Map ada ya, ada, bisa Pak, ya. Kampung Gerabah Penanggungan gitu keluar. Gampang kok nyarinya kan, akses juga mudah ya kan. Di tengah kota Pak. Di tengah kota, nggak minggir-minggir amat. Baik. Di kesempatan kali ini mendengar, dan kita sudah banyak mengetahui tentang apa itu gerabah, apa manfaatnya. Sekali lagi, ini adalah warisan leluhur. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Salah satunya ada Pak Haryono yang menjadi penerus, ya kan? Turun temurun Pak ya. Betul. Dari berapa generasi Pak? Dari berapa generasi itu Pak? Iya, kurang lebih kita dari 4 generasi yang ada. 4 generasi mendengar. Jadi kalau 4 generasi itu berarti dari Mbah Buyut ya. Buyut. Atasnya Buyut lagi ya. Atasnya Buyut. Buyut, Canggaw. Panjang ya kok. Panjang. Dan alhamdulillah Pak Hari ini salah satu contoh yang mau meneruskan warisan dari nenek moyang. Tapi nggak cuman Pak Har, harusnya banyak, karena kita juga hasil dari nenek moyang. Betul. Ya kan, kita juga hasil dari leluhur. Jadi ya kemana ini para generasi penerusnya ini ya. Baik. Nampaknya sebelum kita pamit undur diri ini Pak Har, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan pemirsa RRI di rumah. Silakan. Oke, terima kasih untuk para pendengar dan pemirsa RRI. Harapan kami di sini semoga kerajinan gerabah ini tetap ada, tetap eksis di Indonesia khususnya. Semoga harapan kami berikutnya anak-anak muda, anak-anak milenial ini lebih bisa mengenali lagi tentang budaya asli kita, yaitu gerabah sebagai wujud identitas sebagai bangsa Indonesia juga. Seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Mas Rizky? Kalau dari saya, dari obrolan ini tadi, saya juga sedikit menambah semangat untuk belajar juga Pak. Harus. Secara praktek, karena sama ini kan iya. belajar teori aja. Sekarang akan mencoba untuk belajar praktek, juga mengajak teman-teman untuk agar ada regenerasinya. Bener. Untuk jadi pengrajin gerabah. Oke. Ya. Dan tetap terima kasih banyak. Okay? Terima kasih banyak tuh Pak Har sama Bapak. Oke, dan pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, sampai di sini ngobrol-ngobrol kita di acara obrolan budaya di malam hari ini dari RRI Malang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. RRI Net, tonton
yang Anda dengar. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.